selamat sore semua. Sore, Mbak. Selamat sore, Selamat Mbak. sore. Teman-teman, sesuai dengan tugas kita, kita akan sama-sama membahas tentang nilai ASN berakhlak. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, mari kita mengenalkan diri lebih lanjut. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Iksan. Kak Iksan bisa mengenalkan diri. Baik, izin Kak memperkenalkan diri. Nama Muhammad Iksanur. Saya berdinas di Rutan kelas 2B Tamiang Layang sebagai penjaga tahanan. Berarti sekarang Kak Iksan masih di penjagaan atau ada masuk ke staff? Kebetulan saya naik ke staf, Kak. Di staff bagian mana, Kak? Staf pengamanan, Kak. Oh, siap-siap. Oke, silakan dilanjutkan, Kak Vika. Halo, perkenalkan nama saya Rafikah Nur, bisa dipanggil Pika. Saya dari UPT Rutan Tamiang Layang kelas 2B. Di sini saya sebagai petugas jaga dan juga staf pengamanan. Oke, lanjut. Kak Norman, Bang Norman. Baik, Kak Febri, perkenalkan nama Norman Santoso. Sekarang bertugas di Rutan kelas 2B Tamiang Layang eh, sebagai penjaga tahanan. Oke. Kak Reva, mungkin bisa memperkenalkan diri. Diri, nama saya Repa Naritri, bisa dipanggil Repa. Saya berdinas di Rutan kelas 2B Tamiang Layang. Jabatan saya penjaga tahanan, yang kebetulan sekarang sebagai staf pengamanan juga. Staf pengamanan. Berarti kakak-kakak semua di sini sebagai staf pengamanan ya. Kalau Betul. saya sendiri, perkenalkan nama saya Febriani Roma. Saya bertugas di Lapas Perempuan kelas 2B Kupang. Sekarang saya bertugas di Klinik Perempuan kelas 2B Kupang. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya panduan nilai dasar kita sebagai seorang ASN itu adalah berakhlak. Nah, ini menjadi budaya kerja kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Untuk itu, saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kak Iksan nih, saya mau bertanya, uh, kira-kira dalam penerapan salah satu nilai berakhlak, kita nggak perlu ngomong ya tentang pengertiannya lagi, karena saya yakin bahwa kita semua tuh sudah paham bagaimana pengertian masing-masing dari nilai berakhlak. Untuk Kak Iksan, mungkin Kak Iksan bisa cerita sedikit ya tentang bagaimana penerapan nilai berorientasi dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sebagai seorang penjaga tahanan atau sebagai staf keamanan. Mungkin Kak Iksan bisa cerita pengalaman sehari-hari sebagai seorang staf keamanan gimana untuk menerapkan nilai berorientasi. Baik, Kak. Izin. Tentunya kita sebagai ASN di lingkungan pemasyarakatan. Kebetulan saya kerja di rumah tahanan sebagai staf pengamanan. Kita harus melaksanakan berorientasi pelayaran. Contohnya, ya seperti contoh kecilnya, kita sebagai ASN, staf pengamanan, menerima berkolaborasi dengan pelayan tahanan, ya kan. Apabila ada tahanan baru atau masuk, kami juga menerimanya dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada. Itu termasuk dari berorientasi pelayanan. Kami selalu memberikan pelayanan terbaik bagi tahanan dan kami selalu mengutamakan HAM. Kalau dedikasi sendiri nih, kan tadi kita berorientasi pada pelayanan nih. Kalau nilai-nilai loyalitas, ya kan berdedikasi kepada pelayanan kita, pada tugas kita. Kira-kira kalau Bang Norman sendiri melihat itu bagaimana? Tentang dedikasi kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang penjaga tahanan.
Mungkin Bang Norman juga bisa cerita pengalaman selama bertugas. Mungkin ada pengalaman kayak udah pulang tapi harus kembali ke kantor karena harus mengutamakan pekerjaan. Kalau dari saya sebagai penjaga tahanan khususnya masuk regu pengamanan ya, di regu pengamanan itu kan shift-shiftan ya, jadi untuk jam kerjanya kan harus sesuai shift itu dan nggak boleh telat ya. Dan habis libur piket kedua itu tergantung eh, apa biasanya kan banyak nodin-nodin seperti razia bersama, kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kami yang di regu pengamanan itu yang libur shift 2 itu diwajibkan untuk turun ya. Mungkin itu sebagai contoh loyalitas yang kami kerjakan. Sekian Mbak Febri. Kalau saat laser kayak kalau keadaan laser seperti ini, kira-kira teman-teman masih bertugas atau ada surat pembebasan tugas atau bagaimana? Kami di sini tetap bertugas, Kak. Oh, berarti tetap masuk piket ya Kak, tetap jaga malam, Ya, siang. Ya, berarti tetap cuman dedikasi. kalau di saat latsar atau jum atau gimana gitu tuh, itu tuh kami dilepas, dibebas tugaskan. Cuman selesai jum atau selesai mengerjakan tugas, kami melanjutkan. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau kalau di keadaan lancar seperti ini, teman-teman tetap bertugas, tetap menjadi staf keamanan. Soalnya kalau di NTT sendiri, teman-teman yang pengamanan semua dibebas tugaskan. Jadi semua dikumpulkan di satu ruangan, terus fokus ke lancar. Tapi teman-teman eh, di PT lain masih ada yang tetap bertugas ya. Tantangan sendiri sih teman-teman mau tanya sih tantangan dalam penerapan nilai berakhlak dalam dalam menjalankan tugas. Mungkin Kak Reva bisa menjawab kira-kira tantangan paling besar tuh dinilai apa? Mungkin contoh kayak akuntabel kah untuk meningkatkan akuntabelnya. Mungkin ada tantangan tersendiri. Mungkin Kak Reva bisa cerita sedikit. Tantangannya sebagai apalagi saya jaga blok one ya. Tantangannya itu harus bekerja sesuai SOP, bertanggung jawab dalam apa yang kita lakukan, harus disiplin dan harus teliti juga. Begitu sih, Kak. Terus gini nih teman-teman, kan dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN yang berakhlak kan eh, biasanya dia memungkiri masih banyak hal-hal yang bisa timbul. Salah satunya gratifikasi. Teman-teman punya pengalaman tidak? Punya godaan untuk gratifikasi kayak tiba-tiba saja ada yang datang tuh sorong amplop atau ada hal-hal di belakang gitu. Mungkin ada yang bisa cerita pengalamannya. Pas apalagi kan kita sudah hampir 1 tahun ya menjadi CPNS, masih baru, pasti ada pengalaman yang kayak tiba-tiba ada yang datang karena melihat kita masih baru, seorang amplop diam-diam biar bisa masuk ini, masuk itu. Teman-teman mungkin ada pengalaman tentang itu saat bekerja. Mungkin ada keluarga-keluarga tahanan. Kalau di kesehatan sendiri ya teman-teman, mungkin saya bisa berbagi. Kalau di klinik, kalau di klinik selama saya bekerja tuh, saya pernah lebih ke bukan lebih ke uang, tapi lebih kayak fasilitas mereka. Jadi ada saja kayak tahanan yang mereka tuh melalui keluarga mereka mencari nomor kami, terus mereka hubungi untuk ini bisa tidak untuk masuki obat ini, obat itu, terus makanan-makanan yang sesuka hati mereka. Tapi
karena sesuai dengan SOP, aturan kami tuh betul-betul membatasi komunikasi dengan keluarga atau teman-teman yang di rumah tahanan. Ada pengalaman soal gratifikasi, ini kan sangat mengganggu soal akuntabilitas kita sebagai seorang ASN. Ada tidak atau pernah melihat? Di rutan Tamiang Layang sendiri tidak ada seperti itu, Kak. Semuanya, walaupun kami masih berbaju putih, mereka menghormati kami, Kak. Berarti SOP-nya ketat ya Kak ya? Siap, Kak, tetap berjalan, Kak. Terus kalau misalnya kayak bahan makanan-makanan yang masuk ke dalam itu betul-betul juga diperiksa ya Kak? Maksudnya udah memastikan bahwa makanan yang dimasuk itu sesuai dengan aturan. Siap, Betul. Kak, betul. Karena kami di sini sebagai pegawai, khususnya di pemasyarakatan, apalagi kami di rutan, itu sangat-sangat disarankan untuk selalu mengerjakan tugas sesuai SOP. Kalau di rutan sendiri banyak perbedaan. Mayoritas kira-kira satu daerah atau eh, berbeda-beda atau semua sama dari asalnya. Kalau dari sukunya, Kebetulan Kak, izin Kak, di sini kami mayoritas Dayak Kak, tapi juga bercampuran dengan ada suku Jawa dan juga suku Banjar. kalau perbedaan seperti itu kira-kira gimana sih kakak-kakak semua caranya supaya kayak menjalin kerjasama dengan teman-teman yang berbeda? Kira-kira ada apa ya namanya? Ada cerita atau pengalaman gimana perbedaan di tempat kerja, kemudian cara-cara kakak-kakak menghadapi perbedaan-perbedaan selain dari suku, mungkin dari perbedaan pendapat dengan teman-teman di kantor, kira-kira gimana kakak-kakak bisa menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut? Kalau untuk berbeda-beda itu ya, Kak, di sini yang dari napinya aja mereka udah kayak memang gak ada yang kamu Dayak, aku Banjar gitu, gak ada. Memang gak memandang latar belakangnya itu, Kak. Apa, semua temen gitu. Semua satu. Emang untuk kayak pegawai yang beda-beda pendapat segala macam, itu kan memang kayak semua orang. Gak yang di kantor doang. Semua orang. Itu tuh. Jadi mungkin kayak dari diri kita aja lagi yang ngambilnya kayak mana gitu. Itu aja sih, Kak, menurutku. Selain itu kayaknya kita membangun komunikasi yang baik dengan sesama pegawai juga penting ya untuk menjalankan tugas kita. Apalagi dalam kerja kan banyak karakter ya teman-teman, betul. Kita bertemu banyak orang, jadi pasti banyak pikiran, banyak pemikiran yang keluar sehingga pasti banyak perbedaan pendapat. Teman-teman sendiri masuk ke kementerian ini menggunakan ijazah SMA kan? Atau ada yang sudah pernah sarjana sebelumnya? Belum sarjana, cuman pernah kuliah. Oh, pernah kuliah. Kira-kira Waktu masa-masa kuliah, apakah? sudah pernah berkuliah. Kak Vika sebelumnya berkuliah di mana? Jurusan apa? Aku dulu kuliah di Banjarmasin, di kampus Uniska, jurusan Kesehatan Masyarakat. Kalau Kak Iksan, Kak Reva, Bang Norman mungkin pernah sebelumnya juga pernah berkuliah sebelum masuk ke sini.
Pernah Kak, pernah. Kalau Kak Iksan sebelumnya jurusan mana sebelum masuk ke sini? Kebetulan sebelum saya masuk ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya pernah kuliah di UIN Palangkaraya. Kalau Kebetulan saya jurusan Hukum Tata Negara, Kak. kalau Bang Norman, Kak Reva pernah atau langsung one shot ke sini? Pernah kuliah sih tapi 2 semester aja di UT Universitas Terbuka. Kalau Kak Reva gimana? Kalau aku udah langsung dari SMA aja, Kak. Berarti melihat teman-teman yang lain yang sudah pernah punya riwayat pendidikan sebelumnya, kira-kira ada niat ya setelah CPNS ini, mungkin ada niat lanjut kuliah, terus kira-kira mau lanjutin jurusan yang lalu atau rencananya mau ngambil jurusan lain untuk mengembangkan kompetensi. Ada pikiran nggak atau belum ada rencana nih ke depannya mau lanjut pendidikan? Ada sih, Kak, pikiran buat kuliah buat ke depannya, Kak. Kak Reva kira-kira mau rencana lanjut kuliah ambil jurusan apa? Mau jurusan hukum sih, Kak. Keren. Apalagi kan kita sebagai seorang ASN kan kita nggak bisa ya cuma stuck di saat ini aja. Mungkin kedepannya kita bisa mengembangkan diri dengan me- melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengasah skill kita di pekerjaan kita. Oke Oke, teman-teman, Mbak. maaf atas terkendala jaringan tadi. Terima kasih sudah hadir. Dengan ini selesai sudah seluruh podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Iksan, Kak Vika, Kak Reva, Kak Norman yang sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama kita diskusi tentang nilai berakhlak. Semoga dalam setiap menjalankan tugas kita tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai pedoman kita dalam menjalankan tugas. Terima kasih semua. Masih kembali, Kak.